Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Ondra Swastilangit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Singa Liar Padang Karautan. Prajurit-prajurit yang berada di bawah pimpinan Senopati Rudra Bondo dan Riung Selangkar terus maju mendesak para prajurit Kediri yang mulai muncul. Suasana malam itu benar-benar mencekam. Dentingan pedang dan senjata lainnya mulai terdengar memecah kesunyian. Prajurit-prajurit Kediri yang muncul mulai bertambah. Mereka semua mencegat musuh dengan gencar. Sementara di ruangan pribadi raja, seorang prajurit jaga melaporkan tentang munculnya para perusuh. Rupanya para pemberontak mulai mengacak-ngacak ketentraman istana. Kurang ajar. Siapa pimpinan mereka? Sepertinya para prajurit pemberontak itu dipimpin oleh Senopati Rudra Bondo, tuanku. Setan alas. Rudra Bondo. Kurang ajar sekali. Rupanya dia diam-diam sebagai pemberontak. Hamba rasa dialah yang bernama Lintang Panjer Sore itu, tuanku. Senopati Rudra Bondo yang bernama Lintang Panjer Sore. Kalau begitu, tangkap dia hidup-hidup. Akan kupenggal dia kepalanya. Haryo Rangsang, cepat kau beritahu Tumenggung Yudapaksa dan Senopati Kedodampit. Ampun, tuanku. Seorang prajurit telah memberitahu Gusti Tumenggung Yudapaksa. Hamba kira sekarang mereka tengah menuju kemari. Sebaiknya tuanku sekarang berlindung saja di dalam istana. Biarlah hamba dan beberapa orang prajurit berjaga-jaga di sini. Baik. Kalau begitu bertugaslah dengan baik, Haryo Rangsang. Ingat, jangan sampai gagal. Dan jangan biarkan ada satu orang musuh pun mengacak-acak ruangan pribadiku. Baik, tuanku. Sementara di sisi lain, Senopati Kedodampit dan para prajuritnya mulai memasuki wilayah istana. Dia nampak terkejut sekali melihat kerusuhan besar itu. Senopati Rudra Bondo sungguh nekat sekali. Hanya dengan pasukan yang sedikit dia berani menerobos istana Kediri. Para prajurit, cepat menyebar. Ambil posisi untuk membantu para prajurit yang lain. Cepat! Terus! Maju! Senopati Kedodampit mulai berhadapan dengan para prajurit Senopati Rudra Bondo. Mereka semua bertempur bagaikan banteng liar, menerjang dan menghunuskan pedangnya dengan tajam. Mana pimpinan kalian? Suruh ia menghadapku. Rudra Bondo pengkhianat. Kemari kau. Jangan bisamu hanya bersembunyi di balik punggung para prajuritmu.
Kurang ajar. Kenapa kau berteriak-teriak memanggil Senopati Rudropondo? Hei, siapa kau berani bermulut lancang di hadapanku? Katakan siapa namamu? Namaku Riung Selangkar. Aku hanya seorang prajurit biasa. Tetapi sekalipun demikian, aku adalah orang kepercayaan Senopati Rudropondo. Setan! Rupanya kau seorang begundal Rudropondo. Katakan Riung Selangkar, di mana Senopati pengkhianat itu? Hai, untuk apa kau mencari pimpinanku? Kalau kau memang ingin berhadapan dengan dia, hadapilah dulu aku. Jika aku kalah atau mati di tanganmu, silakan kau cari dia. Prajurit bodoh. Baru mempunyai kepandaian setai kuku saja berani jual laga di hadapan Senopati Kebodampi. Ayo maju kau prajurit bodoh. Jangan banyak sesumbar Kebodampi. Sekalipun aku hanya mempunyai kepandaian yang tidak seberapa, tapi aku sanggup merobek mulutmu, bahkan mengorek nyawamu dari dalam tubuhmu. Jangan sombong kau prajurit rendah. Senopati Kebodampi benar-benar geram. Dia seakan-akan merasa terhina oleh Riung Selangkar. Pedangnya yang tajam dan berkilat-kilat terus menerjang dengan deras. Sementara itu Senopati Rudropondo mulai memasuki ruangan pribadi raja sambil menerjang, merobohkan prajurit-prajurit yang menghadangnya. Senopati Rudropondo. Bagus. Kebetulan sekali. Prajurit! Minggir semua! Biar manusia pengkhianat ini aku yang menghadapi. Rudropondo pengkhianat! Hadapi aku. Jangan bisamu hanya merobohkan prajurit-prajurit bodoh. Aku lawanmu. Haryo Rangsang. Bagus. Bagus. Kalau kau memang ingin menghadapi aku juga sebenarnya ingin tahu sampai sejauh mana kehebatan Telik Sandi Kediri yang dikirim ke Gantar. Kau akan menyesal, Senopati Rudropondo, setelah kau tahu siapa Haryo Rangsang ini. Apa sih kehebatanmu sehingga kau merasa dikjaya di hadapanku? Apakah karena pisau-pisau andalanmu itu? Kalau memang demikian, ayo tunjukkan semua pisau-pisaumu itu. Apakah ketajamannya mampu merobek kulit tubuhku? Sombong sekali kau, Rudropondo. Sebenarnya aku tidak menyangka kalau orang yang bernama Lintang Pancersore itu adalah kau. Tapi memang kau pantas dicurigai sebagai penjahat. Karena selama ini sepak terjangmu sangat misterius sekali. Itulah kehebatanku sebagai Telik Sandi. Tidak seperti kau. Bisa menyelusup tetapi tidak bisa menjaga namamu sendiri. Sudahlah. Aku rasa kita tidak perlu mempersoalkan masalah itu. Kita memang tidak perlu mempersoalkan hal itu. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bertarung. Aku akan mencegatmu untuk melangkah masuk ke ruangan pribadi Sri Baginda ini. Hah, hebat sekali. Pangkat apa yang diberikan Kertajaya padamu sehingga kamu berkorban nyawa demi kepentingannya? Setan! Jangan urusi orang lain. Lebih baik kau jagalah dirimu dari serangan-seranganku ini. Iya! Aksan! Haryo Rangsang menerjang Senopati Rudropondo dengan garang. Pukulan dan tendangannya begitu tajam dan mematikan. Namun Senopati Rudropondo yang juga mempunyai kepandaian sangat tinggi, mampu membendung serangan itu dengan mudah.
Dia berkelit ke kanan dan ke kiri. Melihat pukulannya selalu menerjang ruangan kosong, Aryo Rangsang semakin geram saja. Jangan bisamu hanya menghindar saja, Rudra Bondo. Ayo, terjanglah pukulanku dengan ajianmu. Atau kau memang takut untuk menghadapi aku, ha? Seharusnya kau yang merasa mempunyai ilmu tinggi yang harus dapat memukul tubuhku. Kalau memang merasa tidak mampu menghadapi aku, menyingkirlah Haryo Rangsang. Biarkan aku masuk dan membunuh Raja Busuk itu. Keparat! Rupanya kesombonganmu harus ditutup dengan pisau-pisau ini. Coba hadapi kalau kau memang dapat menghindar seperti tadi. Kenapa bukan sejak tadi kau mengeluarkan pisau-pisaumu itu? Apakah kau menunggu kesempatan yang baik? Atau takut mempergunakannya lantaran kau tidak mempunyai persediaan pisau-pisau itu lagi? Bangsat! Bicaramu semakin memuakan saja, Rudra Bondo. Terimalah ini. Yuk! Untung saja Haryo Rangsang berkelit ke samping sambil merendahkan punggungnya. Jika tidak, maka 3 buah pisau miliknya sendiri akan berbalik menghajarnya. Senopati Rudra Bondo kembali memasang kuda-kudanya untuk menyambut serangan Haryo Rangsang. Sungguh hebat sekali serangan balasanmu, Rudra Bondo. Pantas kau berani mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Kediri. Rupanya kau mempunyai ilmu kanuragan yang lumayan. Sudahlah, Haryo Rangsang. Ini bukan saatnya untuk saling memuji. Malam ini harus ada yang mati. Entah itu aku atau kau. Ayo. Keluarkan lagi semua kepandaianmu. Aku siap menyambutnya. Sementara perkelahian antara Senopati Rudra Bondo dengan Haryo Rangsang berlangsung, di sisi lain, rupanya Pinaka Swasti Ratu pun tengah berkelahi menghadapi Tumenggung Yuda Paksa. Perkelahian itu pun kelihatan berlangsung dengan seru. Tumenggung Yuda Paksa nampak geram sekali melihat pukulan-pukulannya dapat dipecundangi begitu saja. Alas, rupanya kau mempermainkan aku, wanita jalang, ha? Aku tidak mempermainkanmu, Tumenggung. Aku hanya mempertahankan diri. Bagaimana aku harus menghindar? Kau tidak perlu merasa kupecundangi. Dari perguruan mana kau sebenarnya? Jurus-jurus yang kau mainkan sepertinya telah kukenal. Apakah kau berasal dari perguruan Wulan Sumirat, ha? Iya, pimpinan dari perguruan Wulan Sumirat memang guruku.
Kalau begitu, kau menguasai ajian Raga Bajra. Apakah demikian? Apakah kau ingin kulumatkan dengan ajian itu? Tidak kusangka ternyata diam-diam kau mempunyai kepandaian yang sangat tinggi. Tapi sayang kau salah langkah. Kau berani memusuhi pemerintahan Kediri. Aku tidak merasa memusuhi pemerintahan Kediri. Yang sedang aku lakukan hanyalah untuk menyingkirkan Raja Busuk itu. Kertajaya tidak pantas menduduki singgasana lagi. Dia harus diganti, karena dia telah berlaku tidak adil. Semua tindakan yang dilakukannya hanya menuruti kesenangan pribadi. Tumenggung Yudapaksa, kalau kau merasa sebagai pembela rakyat dan juga menjabat sebagai pembawa amanat rakyat, kau harus membantu kami. Kau lihat rakyat di sana. Mereka kelaparan dan tertindas atas sikap Kertajaya yang lalim itu. Aku tidak peduli dengan mereka. Jabatan dan kesenangan yang sekarang ku miliki adalah untuk diriku sendiri dan bukan untuk orang lain. Kalau mereka semua merasa tertindas dan sengsara, itu salah mereka. Kenapa mereka tidak berpikir dan mencari jalan bagaimana caranya untuk senang? Sudahlah. Kau masih terlalu muda untuk mengetahui hal-hal seperti ini. Sebaiknya menyingkirlah dan jangan coba membuat masalah. Oh, jadi begitukah sikap para pejabat istana Kediri? Mempunyai jabatan hanya untuk kesenangan pribadi. Sungguh rendah sekali martabatmu, Tumenggung Yudapaksa. Cukup! Jangan coba-coba kau teruskan kata-katamu. Semua ini hanya akan membuatmu menderita. Sekali lagi ku peringatkan. Menyingkirlah dan pergilah sejauh-jauhnya dari istana ini. Aku bukan seekor kerbau yang mudah kau usir begitu saja, Tumenggung. Seharusnya yang pergi dari istana ini adalah kau. Kau penjilat darah rakyat. Keparat. Marah yang meledak-ledak, Tumenggung Yudapaksa menerjang Pinaka Swasti Ratu sambil melampari tangannya dengan ajian Chandra Sabirawa. Tumenggung Yudapaksa benar-benar marah. Dadanya berdebar hebat setelah mendengarkan kata-kata Pinaka Swasti Ratu. Dengan tatapan mata yang tajam, dia pun melompat sambil melampari tangannya dengan ajian Chandra Sabirawa. Beberapa kali pukulan Tumenggung Yudapaksa menerjang ruangan kosong. Dia kelihatan semakin marah, sementara Pinaka Swasti Ratu telah menyiapkan ajian Astanendra, warisan dari Nyai Salindri. Gila wanita ini. Benar-benar hebat. Sekalipun usianya kelihatan masih muda, tetapi dia mempunyai kepandaian yang sangat luar biasa. Aku harus berhati-hati menghadapinya. Gerakan ilmu kanuragan yang barusan ia lakukan sepertinya aku pernah mengenalnya. Hei Tumenggung! Hai! Kenapa kau hanya memasang kuda-kuda saja? Tidak segera menyerangku? Aku sedang mengamati jurus yang kau mainkan, Nona. Sepertinya aku pernah mengenal jurus itu. Inilah jurus Aji Astanendra. Hah? Ajian Astanendra? Gila! Kau menguasai ajian itu. Apa hubunganmu dengan Nyai Salindri? Hah? Apakah kau cucunya? Aku bukan cucunya. Aku hanya sekedar muridnya. Tetapi sekalipun begitu, aku menganggap Nyai Salindri sebagai nenekku sendiri. Pantas kau menguasai ajian itu. Rupanya kau mempunyai hubungan dengan Nyai Salindri. Kalau begitu kau pun termasuk wanita yang berbahaya. Karena aku tahu siapa Nyai Salindri sebenarnya. Jangan kau samakan aku dengan mendiang guruku. Sekalipun ia termasuk orang jahat, tetapi aku sebagai muridnya
belum tentu mempunyai peringkat yang sama. Bagaimanapun sikapmu, yang jelas kau termasuk salah seorang pemberontak yang akan menghancurkan kedudukan Sri Baginda Kertajaya. Kalau kau memang sudah tahu, apa yang ingin kau lakukan? Lantas apa maumu? Kau harus dicegah. Kalau perlu kubunuh. Ya! Kembali perkelahian terjadi. Tumenggung Yudapaksa benar-benar ingin menjatuhkan Pinaka Swasti Ratu. Tapi rupanya wanita yang dihadapinya itu mempunyai ajian yang sangat hebat, sehingga dia sedikit kesulitan untuk merobohkannya. Wanita kebarat, kalau kau memang merasa hebat, ayo, tahanlah seranganku ini. Jangan bisamu hanya berkelit dan menghindar saja. Baik, Tumenggung Yudapaksa. Aku juga mau tahu, apakah kau pun bisa menahan seranganku? Hap! Setelah keduanya masing-masing mempersiapkan ajiannya, mereka pun saling tatap. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba saja keduanya melompat ke udara. Benturan keras terjadi. Pinaka Swasti Ratu terpental beberapa tombak ke belakang. Begitu juga dengan Tumenggung Yudapaksa. Sambil menahan rasa sakit dan menekan dadanya dengan tangan kanannya, Tumenggung Yudapaksa bangkit perlahan. Luar biasa sekali. Pukulannya begitu keras, mengandung tenaga dalam yang kuat. Dadaku rasanya sesak sekali. Sebaiknya aku tinggalkan saja tempat ini. Percuma aku melayani wanita ini, sementara keselamatan si Baginda Kertajaya dalam bahaya. Kurang ajar. Tumenggung itu melarikan diri. Dadaku nyeri sekali. Benturan tadi terlalu kuat. Aku harus bangkit. Dengan darah yang mengalir dari sela-sela bibirnya, Pinaka Swasti Ratu mencoba untuk bangkit. Tapi baru saja kakinya menyanggah tanah, tiba-tiba dia terhuyung-huyung kembali dan jatuh. Tubuhku jadi lemah begini. Aku harus mampu berdiri. Siapa laki-laki yang berdiri itu?
Sepertinya aku pernah mengenalnya. Dia memandangku dengan tatapan yang tajam. Pinaka! Kameswara. Tidak, aku tidak boleh bertemu dengannya. Aku harus pergi dari sini. Tapi, tubuhku lemah sekali. Tunggu, Pinaka istriku. Apa yang terjadi terhadap dirimu, Pinaka? Siapa orang yang telah melukaimu? Oh, istriku. Aku begitu merindukanmu. Sudah cukup lama aku mencarimu ke sana kemari. Baru sekarang kita bisa bertemu. Oh, istriku. Kameswara, kenapa sikapmu tidak juga mau berubah? Kita masih bersaudara, Kameswara. Aku kakakmu dan kau adikku. Persetan dengan itu semua. Sudah aku katakan bahwa kau orang lain. Kita sama sekali tidak mempunyai ikatan persaudaraan, apalagi ikatan darah. Sudahlah istriku. Jangan kau kecewakan aku. Apakah kau tidak kasihan padaku? Aku telah bersusah payah mencarimu ke sana kemari. Sungguh keras sekali hatimu, Kameswara. Kenapa kau harus bohongi dirimu sendiri? Aku tahu hati kecilmu mengakui bahwa aku saudaramu. Sudahlah, Kameswara. Ini bukan saatnya untuk bertengkar dan saling bersikeras untuk mempertahankan keteguhan hati. Kau lihat para prajurit yang sedang berjuang itu. Mereka semua tengah bertarung untuk mewujudkan kebenaran dan kemenangan. Tetapi kenapa sikapmu masih saja seperti ini? Seharusnya kau malu. Darah. Tinggalkan aku, Kameswara. Jangan kau ganggu aku. Tidak, istriku. Kau harus ditolong. Lukamu sepertinya sangat parah sekali. Tinggalkan aku, kataku. Biarkan aku dalam keadaan seperti ini. Jangan sentuh tanganku. Aku tidak mau tersentuh oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai suamiku, sementara dia adalah adik kandungku. Hentikan kata-katamu, Pinaka. Biar bagaimanapun kau tetap istriku. Aku berhak berbuat apapun. Kau sudah terikat sumpah denganku. Jangan pungkiri itu. Cukup, cukup. Baik kalau kau tidak mau pergi. Hup. Pinaka istriku, tunggu. Tunggu, Pinaka. Dengan berlari cepat, Kameswara kemudian segera mengejar Pinaka Swasti Ratu. Sementara itu di ruangan pribadi Raja, Senopati Rudra Pondo masih bertarung melawan Haryo Rangsang. Perkelahian nampak meningkat ke tataran yang lebih tinggi. Aku terlalu membuang-buang waktu menghadapi Haryo Rangsang. Sebaiknya kuakhiri saja perkelahian ini dengan cepat. Haryo Rangsang, sekarang saatnya lah aku harus mengakhiri perkelahian ini. Tahanlah pukulanku ini. Akan kulayani pukulanmu, Rudra Pondo. Iya. Benturan keras terjadi. Rudra Pondo terpental ke belakang beberapa tombak. Begitu juga dengan Haryo Rangsang. Namun malang bagi Haryo Rangsang, rupanya akibat benturan keras itu, dia tidak mampu lagi untuk bangkit kembali. Darah menetes dari sela-sela bibir dan hidungnya. Sementara Rudra Pondo sudah bangkit kembali sambil memasang kuda-kudanya. Rupanya kemampuanmu tidak seberapa, Haryo Rangsang. Ayo, bangkitlah. Kalau kau memang penasaran untuk merobohkan aku, ayo. Keparat kau, Rudra Pondo. Baiklah, sekarang aku kalah.
Tapi nanti... Sudahlah, kau tidak perlu bicara lagi. Keadaanmu sekarang sudah sekarat. Kemungkinan besar, ajal akan segera menjemputmu. Nah, selamat tinggal. Aku akan segera mencari rajamu. Dia harus mati di tanganku. Tahan Rudra Bondo, tahan. Tanpa mendengarkan teriakan Haryo Rangsang yang terdengar lemah, Senopati Rudra Bondo langsung menerjang ke dalam. Ketika dia memasuki ruang peraduan raja, nampak Sri Baginda Kertaraja bersembunyi dengan wajah ketakutan. Rupanya kau Aku sekarang sedang berhadapan dengan seorang raja busuk. Raja yang bisanya hanya memeras rakyat saja. Sudahlah, Kertajaya. Kau tidak perlu banyak bicara dan banyak tingkah di hadapanku. Kau lihat keris ini? Benda ini bisa terbenam di perutmu. Jika aku mau melakukannya. Jangan, Senopati Rudra Bondo, jangan. Aku masih ingin hidup. Kau tidak boleh membunuhku. Siapa orang yang bisa melarangku untuk membunuhmu? Aku bisa berbuat apa saja jika aku mau. Nah, duduklah di situ. Dan jangan coba macam-macam. Lepaskan aku, Rudra Bondo. Lepaskan. Jika kau mau membebaskan aku dan menyuruh mundur para prajuritmu, aku akan menghadiahkan kau beberapa ribu kepeng perak murni. Diam, kataku, Raja bodoh. Aku bukan manusia yang mudah tergiur dengan harta semacam itu. Duduklah dan jangan macam-macam. Kutan, Raja Kediri itu tak berani lagi untuk bangkit. Saat Senopati Rudra Bondo tengah mengancam Sri Baginda Kertajaya, tiba-tiba saja dari arah pintu ruangan peraduan raja muncul Temenggung Yuda Paksa sambil menggenggam keris. Sri Baginda. Diam di tempatmu, Temenggung. Jangan coba-coba melangkah kemari. Kalau tidak ingin rajamu ini mampus di tanganku. Keparat pengkhianat. Tidak kusangka ternyata kau seorang mata-mata, Rudra Bondo. Iya, seharusnya kau memang bisa memandang jeli terhadap orang-orang di sekitarmu. Tetapi itu memang kebodohanmu jika kau sampai terkecoh olehku. Apa sebenarnya keinginanmu melakukan hal ini, Senopati Rudra Bondo? Sederhana sekali keinginanku. Aku hanya ingin Kertajaya runtuh dari singgasananya. Kemudian diganti dengan raja yang baru. Raja yang tidak mempunyai jiwa rakus seperti dia. Gila! Itu tidak mungkin. Sri Baginda Kertajaya tidak bisa turun dari singgasananya. Apanya yang tidak mungkin? Pemberontakan yang kulakukan ini justru ingin mewujudkan kenyataan. Sudahlah, Yuda Paksa. Kau tidak bisa berbuat macam-macam denganku. Sekarang yang penting, kerjakan apa yang kuinginkan. Kurang ajar! Kertajaya, perintahkan pada Temenggungmu. Suruh dia menyingkir. Kemudian perintahkan juga para prajuritmu untuk berhenti bertempur. Yuda Paksa, perintahkan para prajurit Kediri untuk menghentikan pertempuran. Bagus. Bagus sekali, Kertajaya. Nah,
Tumenggung Yudapaksa, kau dengar bukan apa yang dikatakan rajamu? Sekarang cepat tinggalkan ruangan ini. Kemudian perintahkan para prajuritmu menyingkir sambil melucuti semua senjatanya. Hei, apa lagi yang kau tunggu? Atau kau ingin melihat bagaimana aku membuktikan ancamanku? Lihat ini. Jangan Senopati Rutrobondo, jangan. Tumenggung Yudapaksa benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menolong rajanya. Sambil menatap tajam penuh amarah, perlahan dia pun mundur beberapa tindak. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.